Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helga Maharani Sutaria, tingkat 3 semester 6 kelas B reguler dengan NIM 3300210008. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan materi hukum asuransi untuk memenuhi tugas EKT 2 mata kuliah hukum asuransi yang diampu oleh Bapak Amin Effendi SHMH. Selanjutnya langsung saja kita menjelaskan materi tentang pengertian hukum asuransi. Pengertian hukum asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Selanjutnya, ada tujuan dari hukum asuransi. Beberapa tujuan dari hukum asuransi itu untuk memberikan perlindungan konsumen. Hukum asuransi bertujuan untuk melindungi konsumen atau pemegang polis dari praktik asuransi yang tidak adil atau menipu. Ini melibatkan bahwa memastikan konsumen menerima informasi yang jelas dan akurat tentang produk asuransi. Selanjutnya, penyelesaian klaim yang adil. Hukum asuransi menetapkan aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian klaim. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa klaim diajukan oleh pemegang polis dan diproses dengan adil serta tepat waktu. Selanjutnya, untuk menjaga stabilitas pasar asuransi. Hukum asuransi bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar asuransi. Ini melibatkan pengawasan terhadap perusahaan asuransi untuk mencegah risiko kebangkrutan yang dapat mengganggu pasar dan memastikan bahwa perusahaan memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk membayar klaim. Yang terakhir yaitu regulasi industri. Hukum asuransi mengatur dan mengawasi operasi perusahaan asuransi. Tujuannya adalah untuk memastikan perusahaan asuransi beroperasi dengan integritas dan kepatuhan terhadap standar keuangan, etika, dan praktik yang diterapkan. Selanjutnya ada beberapa fungsi hukum asuransi yaitu membantu perbaikan ekonomi nasional. Fungsi asuransi yang pertama adalah membantu perbaikan ekonomi nasional dengan mendaftarkan diri ke layanan asuransi. Hal ini juga berarti bahwa secara tak langsung kita telah berpartisipasi dalam usaha memperbaiki kondisi ekonomi nasional. Selanjutnya ada keseimbangan premi dan perlindungan. Fungsinya untuk membangun keseimbangan antara premi dan perlindungan menjadi salah satu fungsi asuransi yang cukup penting. Asuransi akan memberikan ganti rugi yang seimbang dengan premi yang dibayarkan tertanggung setiap bulannya. Pada umumnya, asuransi menyediakan premi dengan harga yang berbeda-beda yang bisa kamu sesuaikan dengan kemampuan finansial. Yang terakhir bisa dijadikan investasi. Hal ini disebabkan karena dana yang dihimpun dari bahan yang dikelola dan dikembangkan oleh pihak asuransi. Selanjutnya, ada sumber hukum asuransi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-undang ini merupakan undang-undang dasar yang mengatur asuransi di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip kewajiban dan tanggung jawab perusahaan asuransi, pemegang polis, serta pengaturan terkait klaim premi dan pengawasan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini melindungi hak konsumen termasuk pemegang polis asuransi. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban konsumen serta prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan konsumen. Selanjutnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini sebagai regulator di sektor keuangan, termasuk asuransi, yang mengeluarkan berbagai pengaturan yang mengatur asuransi. Berikut beberapa peraturan tersebut, di antara lain PJOK nomor 51 garing PJOK nomor 3 tahun 2017 tentang tata kelola perusahaan asuransi. Yang kedua, PJOK nomor 45 garis miring PJOK nomor 5 tahun 2016 tentang penyampaian informasi pasar modal dan keterbukaan informasi emiten atau perusahaan publik. PJOK nomor 78 atau PJOK nomor 5 tahun 2016 tentang layanan asuransi melalui agen dan perwakilan asuransi. Yang terakhir, PJOK nomor 82 garing PJOK nomor 5 tahun 2018 tentang reasuransi. Selanjutnya, ada perjanjian asuransi. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang mengikat diri kepada seseorang atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian. Oleh sebab itu, perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Di samping itu, karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian, pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan diri dari kerugian karena kehilangan kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian. Karakteristik yang dengan jelas akan memberikan suatu ciri khusus apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian yang lain. Hal ini secara jelas dibahas dalam 14 buku-buku Anglo-Saxon yang lain menyatakan sebagai berikut. 1. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat aleatoir. Maksudnya ialah bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti. Dan meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat kondisional. Maksudnya adalah bahwa perjanjian itu merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung itu hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada satu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan kecuali dipenuhi syarat-syarat. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi atau personal. Maksudnya ialah bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas. Kerugian yang bersifat pribadi itulah yang nantinya akan diganti oleh penanggung. Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD sebagai perjanjian. Maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUH Perdata berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum atau legally concluded kontrak menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat sah perjanjian yaitu 1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atau konsensus. Persetujuan kehendak adalah kesepakatan sekata-sekata sepihak-sepihak mengenai pokok perjanjian. Yang kedua, ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian atau capacity. Pada umumnya, orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan pasal 1330 KUH Perdata,
Dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita bersuami. Mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka, dan bagi istri harus ada izin suaminya. Selanjutnya, ada suatu hal tertentu atau objek. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Presentasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Yang terakhir ada satu sebab yang halal atau kausa. Yang dimaksud dengan klausa yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak, diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata. Syarat pertama dan kedua pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat subjektif karena melekat pada diri orang yang menjadi subjektif perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak walaupun diancam pembatalan sebelum melampaui waktu 5 tahun. Diatur dalam pasal 1454 KUH Perdata. Syarat ketiga dan keempat, pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat objektif karena mengenai sesuatu yang menjadi objektif perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal, dan kebatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, asuransi kerugian. Keberadaan asuransi bukanlah menghilangkan atau membatalkan suatu risiko, melainkan akan memberikan bantuan keuangan atau finansial kepada mereka yang mengalami kerugian akibat risiko tersebut. Asuransi mampu memberikan jaminan keuangan atau financial security kepada pihak tertanggung atas kerugian yang dialami akibat terjadinya risiko, sehingga nilai kerugian tersebut dapat diminimalkan. Pengertian asuransi kerugian menurut Mollengraf, yaitu asuransi kerugian adalah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu secara kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi. Selanjutnya, tujuan dari asuransi kerugian yaitu 1. Memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Banyak orang yang berpikir bahwa dampak asuransi ini tidak bisa dirasakan pada saat ini. Asuransi ini dapat memberikan perlindungan finansial dalam jangka panjang. Nasabah pun tidak perlu khawatir karena keuangan akan tetap aman dalam kondisi apapun. Yang kedua, melindungi kehidupan dan proteksi aset. Ketika terjadi risiko seperti masuk rumah sakit, tidak jarang kehidupan dan aset menjadi korban. Asuransi bisa melindungi kehidupan dan aset yang dimiliki oleh nasabah. Pada saat hal tersebut terjadi, nasabah tidak perlu mengorbankan aset karena perusahaan asuransi sudah menanggung biaya dari kejadian tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu untuk mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga. Kejadian tidak terduga selalu mengakibatkan risiko, terutama dari segi finansial. Asuransi bisa meminimalkan dampak yang sifatnya mendadak tersebut sehingga tidak berkembang menjadi lebih serius. Selanjutnya yaitu fungsi dari hukum asuransi kerugian. Yaitu 1. Untuk mengelola risiko. Manajemen risiko diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Asuransi berfungsi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Nasabah bisa saja mengalami kerugian yang tidak diinginkan karena sudah ditanggung oleh pihak asuransi. Yang kedua, memberikan ketenangan pikiran.
Memiliki asuransi juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan secara psikologis. Nasabah bisa merasakan ketenangan pikiran dan tidak perlu khawatir ketika sudah memiliki asuransi. Yang terakhir, menyediakan keamanan finansial. Asuransi juga berfungsi untuk menyediakan keamanan finansial bagi nasabah. Nasabah tidak perlu cemas ketika terjadi masa sulit karena sudah memiliki asuransi yang siap menanggungnya. Nasabah hanya fokus pada kewajibannya, yaitu membayar premi dengan periode dan jumlah yang sudah disepakati. Selanjutnya ada manfaat dari asuransi kerugian. Yang pertama yaitu memberikan perlindungan finansial seperti bencana alam, kecelakaan, dan kejadian yang tidak terduga lainnya tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Asuransi ini memberikan berupa perlindungan finansial sehingga nasabah tetap mampu memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, untuk memberikan perlindungan jiwa. Asuransi juga bermanfaat ketika nasabah yang berstatus sebagai pencari nafkah berpulang. Ahli waris akan memperoleh akses berupa santunan atau manfaat kematian dari premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah tersebut. Yang terakhir, ada perlindungan kesehatan. Perusahaan asuransi yang kredibel memiliki jejaring ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mumpuni. Memiliki asuransi berarti nasabah berpeluang memperoleh akses ke perawatan medis yang berkualitas baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. Yang terakhir yaitu ada jenis-jenis asuransi kerugian. Asuransi kerugian mencakup berbagai jenis polis yang dapat diklaim untuk kerugian atau kerusakan pada aset tertentu. Berikut adalah beberapa hal yang dapat diklaim oleh asuransi tergantung pada jenis asuransinya, yaitu asuransi kendaraan bermotor apabila terjadi kerusakan fisik pada kendaraan tersebut dan terjadi kecelakaan. Terjadi pencurian kendaraan. Yang kedua, asuransi kebakaran. Apabila kerusakan atau kehancuran properti akibat kebakaran, kerugian akibat asap atau ledakan yang terkait dengan kebakaran. Yang ketiga, asuransi kecelakaan diri. Apabila kompensasi finansial jika tertanggung mengalami cedera serius atau meninggal dunia akibat kecelakaan, biaya pengobatan dan rehabilitasi setelah kecelakaan, kompensasi untuk kehilangan pendapatan akibat kecelakaan. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan dari materi hukum asuransi. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih.